Oke, anak-anak, kita mulai dari buku kita AKM di halaman 61 ya, halaman 61 mulai dari nomor 21 ya. Nah, Ustaz minta tolong untuk dibaca. Silakan dibaca Mas Rafasya. Silakan Rafasya untuk dibaca. Meningkatkan minat baca. Berdasarkan penelitian yang bertajuk World Most Literate Nations yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, minat baca masyarakat Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Hal tersebut menandakan bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya minat baca tersebut dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah minimnya kemampuan untuk membaca. Kemauan untuk membaca. Baik, lanjutkan Mbak Nisa. Silakan Nisa. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan membaca. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih bertanya dan melihat video daripada membaca ketika mencari informasi. Padahal dengan membaca kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita, perbendaharaan kosakata, dan wawasan kebahasaan kita. Selain itu, jika kita sering membaca, kita akan lebih mudah untuk minat baca sebenarnya dapat ditingkatkan. Salah satu Mbak Nisa, kamu lompat satu baris itu. Coba mulai ini baris kedua. Selain itu, jika kita sering membaca, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain karena bahasa kita akan lebih tertata. Oke, cukup. Dilanjutkan, Jihan. Silakan Jihan. Ayo Mbak Jihan, dilanjutkan. Tadi habis ke kamar mandi. Oh ya, dilanjutkan paragraf ketiga, Jihan. Paragraf ketiga itu ini. Nah, ini. Minat baca sebenarnya dapat ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan diri untuk membaca. Oleh sebab itu, agar minat membaca masyarakat Indonesia meningkat, kebiasaan membaca harus dilakukan. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan minat baca. Ya, silakan. 1. Sediakan waktu khusus untuk membaca. 2. Pilihlah buku sesuai kegemaranmu atau topik yang sedang kamu minati. 3. Carilah atau sediakanlah tempat khusus untuk membaca. 4. Biasakan diri membaca minimal 1 lembar satu hari. 5. Bertemanlah dengan orang yang suka membaca. 6. Cobalah menulis ulasan tentang buku yang sudah kamu baca. 7. Bertukarlah referensi bacaan dengan orang lain. Terima kasih Jihan. Baik, sekarang Ustaz lanjutkan dengan menjawab pertanyaan ya. Oke, ini Ustaz. Pertanyaan nomor 21 ini ya. Pertanyaan nomor 21, Ustaz minta tolong untuk dibaca. Dan ya, kita lihat ya di sini di layar. Silakan dibaca Fahri Ahnaf. Bila tanda centang pada jawaban yang tepat, jawaban yang lebih dari satu. Berdasarkan teks berjudul meningkat minat baca, mengapa kebiasaan membaca harus kamu lakukan? Ya, silakan Fahri Ahnaf. Mengapa kok
kebiasaan membaca itu harus kita lakukan. Mengapa? Coba kamu lihat di paragraf pertama sama kedua, di situ akan ditemukan informasinya. Mengapa Ustaz, sih? halaman berapa? Maaf tadi terpental. Halaman 61, buku AKM halaman 61 ya. Oke, terima kasih Mbak Fafa. Selamat bergabung kembali. Oke, bagi yang baru bergabung, Ustaz sampaikan kembali. Mulai halaman 61 ya, nomor 21 nanti sampai dengan ini Mas, halaman 61 dan 62. Oke, Mas Fahri silakan untuk dilihat mengapa sih kok kebiasaan apa ini? Mengapa kebiasaan membaca harus dilakukan? Ini ada 4 jawaban di sini. Nah, kira-kira apa Mas Fahri? Kita dapat menambah kosakata. Oke, baik. Membaca dapat menambah kosakata. Kalau kita lihat di paragraf berapa itu? Paragraf ke mana ini? Kedua ya. Nah, paragraf kedua itu ya. Baris ketiga ya. Bunyi kalimatnya adalah kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita dengan membaca. Ini dengan membaca kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Perbendaharaan kosakata. Oke, baik. Terus yang lain mana lagi Mas Mari? Mana lagi kira-kira? Jawabannya lebih dari satu. Oke, membaca dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Betul. Nah, ya. Betul. Kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat, benar nggak itu? Benar nggak itu? Tidak ada dalam kalimat ya, tidak ada dalam teksnya tadi ya. Ya. Membaca dapat membuat otak lebih mudah mencerna informasi, benar nggak itu? Ada nggak di paragraf kedua itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi jawabannya hanya yang dua ini ya. Yang atas sama yang paling bawah. Baik. Terima kasih. Sekarang Ustadz lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nomor 22. Nah, ini nomor 22 ini pilihannya banyak ini. Sekarang Ustadz minta Nizam. Silakan Nizam. Tadi ketemu Ustadz di masjid itu Nizam. Ayo Zam. Baca dulu Zam. Yang atas Zam. Berdasarkan teks berjudul meningkat minat baca, pasang informasi berikut dengan letak paragraf ya, silakan, yang sesuai Nizam. pada teks. Ya, yang ini sekarang. Yang ini yang mana? Baca itu yang atas dulu. Masyarakat Indonesia lebih suka mencari informasi dengan bertanya atau melihat video daripada membaca. Tadi itu paragraf berapa, Jam? 1, 2, atau 3? Paragraf 1. Paragraf 1. Di mana itu kalimatnya? Coba dilihat di kitabmu itu. Yang mana? Coba Nizam boleh dikasih garis, Jam. Coba Jam dikasih garis, Jam. Tarik garis, Jam. Bisa nggak, Jam? Narik garis, Jam. Sudah. Yang atas, Jam, yang atas. Yang ini. Oh, yang atas dah. Yang ini. Yang mana ini? Pilihannya Nizam yang mana? Yang ini. Oke, paragraf 1. Ada nggak itu? Paragraf 1 bunyinya seperti itu. Salah, Ustadz. Oh, paragraf berapa, Jam? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Gini ya? Kedua. Ya. Oke. Baik. Berikutnya, Ustadz minta tolong untuk dibaca. Siapa ini ya? Oke, sebentar. Ini sudah ada yang masuk. Oke, Ustadz minta tolong untuk dibaca. Ini dulu di sini. Kiza, silakan Kiza. Nomor yang bawahnya Azza.
Baca dapat ditingkatkan dengan membiasakan diri untuk membaca buku. Oke. Paragraf berapa itu, Giza? Minat baca dapat ditingkatkan dengan membiasakan diri untuk membaca buku. Yang mana itu kira-kira? Paragraf 1, 2, atau 3? Kalau paragraf 1 itu ide pokoknya adalah, ide pokoknya apa yuk? Paragraf 1 itu ayo. Minat baca Indonesia masih menduduki peringkat 60. 60 ya. Paragraf 1 itu kan informasinya adalah, ide pokoknya adalah masyarakat Indonesia masih menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Bayangan. Berarti itu peringkat 2 dari bawah ya? Benar nggak? Iya. Kamu ikut lomba. Pesertanya 10 orang. Kamu juara yang ke-9. Berarti kamu juara 2 dari bawah. Benar nggak? Iya. Nah ini ada 61 negara. Indonesia peringkat 60. Berarti kita berada di nomor 2 dari bawah. Ya. Nah, itu ide pokok yang pertama, paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Apa ide pokoknya itu? Ide pokok paragraf kedua adalah masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan kebiasaan membaca, ya kan? Apa buktinya? Mereka lebih memilih apa? Bertanya dan melihat video daripada membaca. Benar nggak itu? Iya. Benar ya? Nah, kita lebih suka, coba kalau Ustadz Yudi tanya sama diri Ustadz sendiri atau tanya pada kalian, kira-kira enak baca apa nonton YouTube? Ayo. Nah, enak nonton YouTube, Ustadz, lebih menghibur ya kan? Nah, misalnya nih, kamu tak kasih cerita, anak-anak silakan dicerita, anak-anak silakan dipelajari cerita sejarah sahabat Nabi Umar bin Khattab misalnya yang kemarin itu ya. Silakan diamati informasi dari sejarah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Pilih mana? Membaca teks bukunya atau melihat video YouTube-nya? Ayo. Kalau yang gitu lebih enak baca teksnya, Ustaz. Nah, itu Husna. Yang lain? Baca juga, Ustaz. Nah, ya kan? Iya, Ustaz, senang baca. Ada yang memilih, Ustaz, aku lebih senang baca aja, Ustaz. Oke. Ada yang boleh memilih, Ustaz, enak lihat filmnya, Ustaz. Filmnya misalnya filmnya kartun ya. Nah, aku lihat itunya aja, Ustaz. Lihat videonya aja, Ustaz. Nggak usah capek-capek baca. Nah, kadang-kadang masih seperti itu ya kita itu ya. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga, kamu lihat di halaman 62. Paragraf ketiga itu apa? Ide pokoknya. Minat baca sebenarnya dapat ditingkatkan. Apa? Itu ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah cara meningkatkan minat membaca. Nah, cara meningkatkan membaca kan ini kan? Ini kan? Nah, ini. Benar nggak ini? Iya. Nah, berarti itu di mana? 1, 2, atau 3? 3. Hah? 3. 3. Baik. Sekarang Ustadz minta dijawab Husna. Husna yang ini, Husna dibaca. Ayo. Minat baca masyarakat Indonesia menduduki peringkat nomor 2 dari bawah. Nah, tadi sudah Ustadz bahas itu. Yang mana itu paragraf mana, Husna? Paragraf 2. Paragraf 2. Coba Paragraf dicek lagi. pertama. Dicek lagi di bukunya itu AKM. Mana yang membuktikan? Kalimatnya mana? Pertama. Paragraf pertama. Bunyinya apa, Husna? Bunyi kalimatnya apa di paragraf pertama? 1.
Bunyinya adalah minat baca masyarakat Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Itu adalah bunyi kalimatnya, ya kan? Baik, Ustadz lanjutkan berikutnya. Mas Dika, silakan Dika, yang ini Dika. Hal minat baca dapat ditumbuhkan dengan mulai membaca buku tentang hal yang disukai. Nah, itu yang mana itu Mas Dika? Paragraf 1, 2, atau 3 Mas Dika? Minat baca dapat 2. Yang mana? Buktinya kalimatnya yang mana? 2 atau 3 atau 1? Ayo. Coba kita lihat di sini. Minat baca dapat ditumbuhkan. Ini kan tentang apa? Tentang cara untuk meningkatkan minat baca. Sesuai dengan ide pokok paragraf berapa tadi yang bisa sampaikan? 3. Paragraf ke 3. Benar, Zahra. Nah, ya kan? Oke. Sudah dicatat di bukunya? KKM sudah? Sudah ya? Silakan dicocokkan jawabannya. Baik, terima kasih. Ustadz lanjutkan berikutnya. Pertanyaan. Yang nomor 1 salah. Yang nomor 1 salah. Masyarakat yang Indonesia paragraf kedua. Yang nomor 1 berarti apa jawabannya? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Oke, tak hapus ini. Ding dong. Nah, tak hapus, tak ganti paragraf kedua. Begini ya. Pinter. Luar biasa anak-anak Ahlalili. Anak-anak sangat teliti ya. Saat ternyata ketelitian itu juga diperlukan. Baik, bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita ke nomor 23. Bisa minta tolong bantuan untuk dibaca. Ini nomor 23. Silakan Kiza. Silakan Kiza dibaca. Pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan teks berjudul meningkatkan minat baca. Mengapa membaca dapat memudahkan kita berkomunikasi dengan orang? Mengapa sih? Itu ada di paragraf kedua. Coba dilihat di bukunya AKM halaman 62. 61 dan 62, paragraf kedua. Mengapa minat baca? Yang C, Ustadz. Mengapa minat baca dapat memudahkan kita berkomunikasi dengan orang? Giza memilih jawaban yang C. Yang ini ya Giza ya? Iya. Oke, yang C coba lihat. Karena apa ini? Apa bunyi kalimatnya Giza itu? Karena tata bahasa kita lebih tertata. Ya. Di paragraf kedua mana kalimatnya? Selain itu, jika kita sering membaca, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain karena karena apa itu? Karena bahasa kita akan lebih tertata. Oke, terima kasih Kiza. Ya, anak-anak sudah dijawab di bukunya masing-masing. Halo. Sudah. Ya, suaranya Ustadz jelas nggak ini di rumah kalian? Jelas. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Baik, Ustadz lanjut ke nomor berikutnya. Halaman 63. Halaman 63. Sih, mana ini? Halaman 63. Nah, ini. Bisa dilihat di layar kalian halaman nomor 24? Bisa terlihat nggak? Halo. Nomor 24 sekarang. Bisa minta tolong
dibacakan. Tuh kok garis ini. Nomor 24. Tak tolong dibaca. Apa ini ya? Nisa. Silakan Mbak Nisa. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Berdasarkan teks berjudul meningkatkan minat baca, bagaimana cara meningkatkan minat baca? Bagaimana? Coba dilihat paragraf ketiga. Mbak Nisa, coba dilihat paragraf ketiga halaman 62. UKM. Dengan menceritakan kembali isi bacaan dalam bentuk tulis. Dengan menceritakan kembali. Ada nggak di situ? Dari nomor 1 sampai 7 itu ada nggak itu Mbak Nisa? Kan itu cara meningkatkan minat baca itu ada berapa? Ada 7 ya, 7 cara ya. Nah, coba kamu lihat di situ Nisa dengan teliti. Yang ini Mbak Nisa, yang ini ya, dengan memilih bacaan yang digemari. Ada nggak itu di nomor 1 sampai 7? Ada. Ada, oke di Cawang. Oke, sekarang dengan menceritakan kembali isi bacaan, ada nggak di situ? Nomor 1 sampai 7. Ada atau tidak? Menceritakan kembali. Tidak ada ya? Ada apa tidak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang yang ini, dengan membeli buku sebanyak-banyaknya. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Yang terakhir, dengan membuat jadwal khusus untuk membaca. Ada? Ada. Yang nomor berapa adanya? Dengan membuat jadwal khusus ini ada cocok dengan nomor berapa itu? 1 sampai 7? 1. Oh, kok 1? Oh iya benar. Sediakan waktu khusus untuk membaca. Artinya apa? Kamu diminta untuk membuat jadwal ya kan? Nisa, misalnya, Ustadz, aku ini enaknya membaca itu kalau malam hari, Ustadz. Malam hari jam 9, Ustadz. Loh, kok malam banget, Mbak Nisa? Iya, orang-orang udah pada tidur, jadi sepi. Kalau aku baca itu enak, nggak terganggu suara-suara. Tapi kalau masih jam sore atau setelah maghrib atau jam 8, ya di rumah itu masih banyak saudara-saudaraku yang masih belum tidur. Ya, akhirnya aku bacanya jam 9 sampai jam 12. Kok jam 12? Kelamaan ya Mbak Isa ya, nanti nggak tidur nanti ya. Cukup setengah jam atau 1 jam lah maksimal ya. Oke, Ustadz lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini nomor berapa ini ya? Nomor 25. Nah, kayak tadi nih kayaknya nomor 25. Mirip ya. Nomor 25 minta tolong dibaca. Zahro. Silakan. Zahra, maaf kok Zahro, keliru ya. Silakan Zahra. Membiasakan membaca itu mudah, akan tetapi semua bergantung pada diri sendiri. Jika kamu tidak mau membiasakan membaca, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari teks yang kamu baca. Berikut ini karakter atau sifat yang diakibatkan tidak membiasakan diri membaca. Cocokkanlah karakter dengan istilah yang sesuai. Silakan Zahra. Tarik garis. Yang mana kira-kira? Yang ini. Dari ilmu pengetahuan tidak bertambah. Wawasan ilmu tidak bertambah. Karena apa itu?
Gagap informasi. Wawasan ilmu nggak tambah-tambah, Ustadz. Karena apa? Gagap informasi. Wawasan dan ilmu tidak bertambah. Karena apa itu? Gagap informasi. Oke. Tak coba ini dulu ya. Oke, benar nggak itu kira-kira ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek lagi. Ini 5 Al-Halil ini siapa ya? Berikutnya, Ustadz minta tolong untuk dicoba jawab Mbak Fafa. Silakan Fafa. Fafa. Otak tidak fokus. Otak tidak fokus. Karena apa ini otak nggak fokus ini, Pak? Pikiran buyar. Pikiran buyar. Nah. Oke. Nah, fokus itu pikiran buyar ya, Pak ya. Misalnya Fafa lagi enak-enak belajar ini. Enak-enak fokus, ternyata ada adiknya datang. Mbak Fafa main-main ini. Oke. Mainannya itu diabrak-abrik, terus adiknya itu apa ya, membuat suara-suara gaduh. Akhirnya pikirannya Fafa buyar nggak itu kira-kira? Coba kalau Fafa lagi nge-zoom kayak gitu, itu headsetnya itu diambil adikmu misalnya. Nah, terus adikmu buat main-main tuh, keliling-keliling kamu yang muter-muteri Mbak Fafa. Atau laptopnya itu dipencet-pencet tuh tombol keyboardnya itu. Nah, jadi nggak fokus kan akhirnya kan? Nah, mestinya sudah setengah jam bisa sudah menjawab 30 soal, karena ada gangguan, maka masih bisa menjawab 8 soal. Nah, ya kan? Terima kasih. Sekarang Ustadz lanjutkan yang berikutnya. Minta tolong dijawab. Siapa ini ya? Rangga. Silakan Rangga. Daya ingat rendah. Masuk yang mana ini enggak? Daya ingatnya rendah. Silakan Rangga. Halo. Ustadz, aku bisa Ustadz. Siapa itu yang ngomong? Daya indah rendah. Yang mana Rangga? Pikiran pasif. Pelupa Ustadz. Pelupa. 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 Yang mana enggak? Pelupa. Pelupa. Halo Rangga. Ya. Yang mana enggak? Explain Ustadz. Enggak. Pelupa Ustadz. Pelupa. Oke. Berikutnya Nizam. Ayo Zam, kamu yang paling bawah Zam. Pikiran Otak pasif. tidak terbiasa bekerja. Sudah terima ada satu. Apa? Pikiran pasif. Pikiran pasif. Nah, oke, terima kasih. Baik, Ustadz lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nomor apa ini ya? Nomor 26. Nomor 26. Oke, minta tolong Putra. Halo Putra, silakan Put. Ya, Silakan Putra. Nomor 26. 26. Ya. Silakan. Pertanyaan 26. Meningkatkan minat baca. Berdasarkan teks berjudul meningkatkan minat baca, jika kamu memperhatikan tips meningkatkan minat baca, apa kemungkinan perubahan yang akan kamu dapatkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah dari pernyataan berikut. Ya, silakan.
Silakan Mas Putra. Dengan mengajak teman berdiskusi, hasil bacaan saya bertambah kritis. Oke. Salah apa benar? Benar apa salah? Benar. Kamu sering diskusi ya dengan temanmu membahas apa pelajaran atau bacaan atau keilmuan. Akhirnya kamu bertambah kritis pikiranmu. Benar nggak itu? Benar. Nah, oke. Kenapa kok seperti itu, Mas Putra? Karena apa? Kita mendapatkan banyak wawasan keilmuan dari teman kita. Misalnya Mas Putra ini diskusi sama Vedo, sering diskusi sama siapa temannya yang lain, sama Royan, sama temannya yang lain di kelas. Akhirnya Putra mendapatkan banyak ilmu nggak kira-kira? Benar? Ya, karena ilmunya semakin banyak, maka kita bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu maksudnya apa sih, Ustaz? Berpikir efisien, ya, berpikir dengan cara detail. Ya. Apa maksudnya itu? Mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nah, berpikir kritis itu begitu. Kita berpikir tentang efektivitas, ya, cara efisien. Nah, kamu bisa memunculkan ide-ide baru yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Itu ya. Oke. Berikutnya Ustadz minta tolong dibaca. Ini di layar ini ada siapa ya? Saya tak ceknya nih. Sora Ahnaf. Oh, Mbak Husna. Mbak Husna kayaknya ngantuk itu. Nggak apa-apa, tetap semangat belajar. Itu Ustadz itu senang ya. Sora Ahnaf. Ini Sora Ahnaf malah nggak ada ini. Halo, Sora Ahnaf. Ada yang tahukah di mana dia? Oke, tak. Mada, silakan Mada. Yuk, dibaca dulu. Silakan, Mada. Dengan membaca bacaan yang saya gemari, pengetahuan akan terbatas. Dengan membaca bacaan yang saya gemari, pengetahuan akan terbatas. Benar nggak itu? Gimana? Benar atau salah? Ya, suaranya kok nggak dengar jelas ya? Mada suaranya nggak ada ini. Salah, oke, betul. Nah, kamu senang membaca dengan tema-tema yang kamu senangi. Otomatis pengetahuanmu akan bertambah atau semakin terbatas. Gimana anak-anak? Kalau kamu banyak membaca, pengetahuanmu makin luas apa semakin sempit? Makin luas. Makin luas dong, ya kan? Nah, kamu banyak-banyak membaca buku ensiklopedia. Kamu semakin banyak tahu hal-hal yang ada di dunia luar sana ya. Nah, ya. Oke, terima kasih Mada. Ustadz lanjutkan berikutnya. Ini yang ini. Nah, yang ini coba dibaca. Argia Nawal. Ada nggak Gia? Gia? Ya, Silakan Gia dibaca Gia. berteman dengan orang yang suka membaca membuat saya menjadi anak yang kurang bergaulan. Bukan yang itu, yang atasnya. Dengan membuat jadwal khusus untuk membaca, saya akan menjadi disiplin. Oke, benar atau salah? Benar. Benar, oke. Dengan membuat jadwal, saya akan menjadi disiplin. Benar nggak itu ya? Iya dong. Kamu sudah menentukan, oh jam 9 saya harus membaca sampai jam 10. Nanti jam 10 saya akan persiapan untuk apa? Membersihkan rumah. Setelah itu saya akan apalagi? Nah,
Dengan adanya jadwal, maka kita akan bisa apa? Menentukan waktu kegiatan kita dengan disiplin. Terima kasih, Gia. Berikutnya, ini yang ini. Minta tolong dibaca Vedo. Halo Mas Vedo. Ya, Silakan dibaca. berteman dengan orang yang juga memacu membuat saya menjadi anak kurang pergaulan. Salah, Salah atau benar, Vedo? salah. Salah. Berteman dengan orang yang suka membaca membuat saya jadi anak yang kurang pergaulan. Vedo berteman dengan teman-temannya yang suka membaca, ya, suka membaca di perpustakaan. Maka Vedo akan menjadi anak yang apa? Anak yang banyak berteman, banyak temannya. Bukan menjadi anak yang kurang pergaulan. Kurang pergaulan itu maksudnya apa, Nak? Kuper. Kuper itu temannya dikit, ya. Dia nggak suka untuk berteman, lah itu namanya kuper. Kurang pergaulan. Terima kasih, Vedo. Ustadz lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini nomor berapa sekarang ini ya? Di halaman 64. Nah, coba dibuka halaman 64 anak-anak, buku AKM. Halaman 64 di buku AKM-nya. Ustadz lanjutkan materinya. Mana ini ya? Nah, ini. Oke, kita amati dulu gambar berikut ini. Nah, itu adalah sebuah brosur anak-anak ya. Tahu brosur anak-anak? Brosur itu apa, Nak? Brosur, tahu brosur? Itu loh Ustadz, brosur itu kayak biasanya kalau di jalan raya ada orang berdiri terus ngasih kertas yang isinya itu apa? Apa biasanya isinya itu? Diskon. Terus apa lagi? Potongan harga. Apalagi promo. Kamu pernah nggak jalan-jalan sama mamamu, sama papamu naik motor misalnya atau naik mobil? Tahu-tahu di pinggir jalan itu ada orang bagi-bagi kertas. Pernah nggak ya? Oh, pernah. Pernah nggak? Pernah. Nah, terus kamu pernah nggak ngambil itu? Pernah. Nah, apa isinya kira-kira? Yang kayak ada motor, terus di bawahnya itu kayak apa sih? Harga sebelumnya menjadi harga seperti ini kalau habis di. Itu namanya penawaran atau promosi, ya kan? Nah, itu disebut brosur anak-anak. Brosur itu ya bisa berupa promosi atau bisa berupa penawaran atau bisa berupa promo dan lain-lain. Nah, ini kita ada ini ya, brosur ini. Coba dilihat di bukunya masing-masing AKM halaman 64. Nah, ini ya. Ini ada brosur kayak begini. Apa itu judulnya itu brosurnya itu? Apa judulnya? Program 15 menit membaca. Oke. Kegiatan 15 menit membaca. Apa ini? Disesuaikan dengan kondisi sekolah. Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir KBM. KBM itu singkatan dari kegiatan belajar mengajar. Namun, kegiatan di awal akan lebih baik karena memudahkan pengaturan jadwal KBM. Nah, itu ya. Tujuannya yaitu agar peserta didik gemar membaca dan membaca menjadi kebiasaan serta gaya hidup. Ya. Prinsipnya apa? Bukan buku teks pelajaran. Diminati peserta didik. Tidak diikuti oleh tugas-tugas lainnya. Dilakukan dengan pendekatan sambil bermain dan menyenangkan. Tidak dievaluasi. Nah, ini. Sekali lagi tambahan ini begini. Kegiatan 15 menit membaca dilakukan bertahap. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, dan seterusnya. Hingga dapat dilakukan setiap hari. Nah, baik. Sudah dibaca anak-anak di brosurnya, di bukunya halaman 64? Sudah? Ya. Baik, sekarang Ustadz akan beralih ke pertanyaan yang ada di bawahnya
nomor 27. Nah, ini ya. Ustadz tarik di sini. Nah, ini. Nomor 27. Oke. Minta tolong dibaca Arkandaris. Mbak Zahra mulai ngantuk kayaknya ini ya. Ya, silakan Arkandaris. Tadi kayaknya ada Arka. Ada nggak Arka ya? Arka. Halo. Silakan Kak, dibaca Kak. Berdasarkan infografik program 15 menit membaca. Mengapa membaca lebih baik dilakukan di awal berdasarkan di awal kegiatan belajar. Di awal kegiatan belajar mengajar atau KBM. Mengapa? Mengapa sih kok membaca lebih baik dilakukan di awal? Kenapa Arka? Coba lihatin brosurnya tadi Arka. Brosur tadi. Mengapa itu? Ada alasannya di situ. Ayo. Nanti akan ketemu jawabannya. Ayo yang mana? Sudah ketemu? Mengapa? Ayo. Sudah ketemu kah? Sudah? Apa alasannya Mas Arka? Coba kamu tengok di atas kata-kata tujuan. Di brosur itu kan ada kata-kata tujuan. Di tengah itu kan ada tujuan. Di atasnya itu apa itu? Di awal akan lebih baik karena memudahkan pengaturan jadwal KBM. Oke, jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D? Oke. Ketemu kan jawabannya? Iya. Baik. Jadi begitu ya. Diteliti dulu bacaannya, baru dijawab. Terima kasih Arka. Ustadz lanjutkan. Nomor 28. Di sini Ustadz sudah ada. Siapa ini ya? Vero. Halo Vero. Vero bisa dengar suaranya Ustadz Vero? Vero Al-Halili. Vero. Wah, Vero nggak ada suara masih. Alvin. Muhammad Alvin Syahri Alfasa. Silakan. Mas Alvin. Mas Alvin ini jagungan bola. Silakan Mas Alvin, yang ini Mas Alvin. Nah, ini. Silakan Alvin. Buku yang dibaca adalah buku yang disukai, bukan buku pelajaran. Benar nggak itu? Sesuai dengan brosur itu. Sesuaikan dengan brosur. Dengan brosurnya. Monggo Mas Tain. Benar nggak itu kira-kira? Gimana, Vin? Dibaca dulu brosurnya. Brosurnya dibaca. Yang atas itu halaman 64 paling atas. Dari siapa, Mas? Oh iya, terima kasih Mas ya. Nah, monggo. Ya, gimana Mas Alvin? Buku yang dibaca adalah buku yang disukai, bukan buku pelajaran. Benar atau salah, Vin? Iya. Benar, oke, baik. Kamu bisa menjawab itu karena apa, Vin? Itu dibaca prinsip. Prinsip bukan buku teks pelajaran, ya enggak? Diminati peserta didik. Nah, buku yang diminati atau buku yang disukai. Terima kasih Alvin. Alvin. Oke, Ustadz lanjutkan. Nomor berikutnya. Anak-anak sudah dicatat ya? Halo. Sudah. Oke, alhamdulillah dong. Ustadz lanjutkan yang ini sekarang.
Siapa yang tadi belum ditunjuk Ustadz ya? Vero. Nah ini Vero. Ayo Vero, silakan Vero. Membaca dalam situasi santai dan menyenangkan, tidak serius. Benar. Benar nggak itu? Membaca dilakukan situasinya santai dan tidak serius. Dilakukan dengan pendekatan sambil bermain. Nah itu ya. Benar nggak itu? Benar. Ah, oke. Itu dibaca di brosurnya itu ada apa? Prinsip itu ya, dilakukan dengan pendekatan sambil bermain dan menyenangkan. Nah, oke, benar berarti ya. Oke, dicentang di bukunya masing-masing. Ustadz berikutnya, Ustadz panggil Ananda. Iya sudah. Sora Ahnaf. Halo Naf. Waduh Ahnaf ini. Ini Ahnaf ini nggak ada anaknya tapi komputernya ikut Zoom. Oke Naf. Ahnaf. Waduh. Khawatir Ustadz ini ya. Jangan-jangan ketiduran itu nanti. Oke deh. Ustadz lanjut lagi ke siapa yang belum dipanggil Ustadz? Ahnaf. Tinggal Ahnaf kayaknya ini. Malam. Silakan Naf, dibaca Naf. Ini Naf yang dibaca Naf. Ahnaf. Suara Ahnaf. Bisa dengar suaranya Ustadz? Cek, 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 cek. Halo. Oke. Ya, silakan dibaca. Itu, yang dikotai Ustadz itu. Naf. Naf. Setelah membaca tidak diberi tugas apapun, padahal biasanya meringkas. Benar enggak itu? Tidak diberikan tugas. Sesuai dengan brosur enggak itu? Nah, benar atau salah? Dibaca brosurnya Naf. Prinsip itu, prinsip. Naf. 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 Oke, yang lain boleh ikut membantu, silakan. Ayo, yang mau bantu jawab, silakan. Benar atau salah? Ya? Halo, Al-Halili. Oke, Mbak Husna, gimana Mbak Husna? Silakan Mbak Husna dibantu jawab, Husna. Husna, silakan. Benar atau salah? Salah. Salah. Gimana? Sesuai enggak dengan brosurnya itu, Husna? Salah. Tidak. Sesuai enggak itu dengan brosurnya? Tidak. Tidak sesuai. Loh, kok iya dah? Kamu baca brosurnya itu. Prinsipnya apa itu? Tidak diikuti oleh tugas-tugas lainnya. Benar, ya kan? Nah, setelah membaca tidak diberi tugas. Benar nggak itu? Sesuai dengan brosurnya nggak itu? Oh iya Ustadz. Nah, oke deh. Terima kasih Husna. Oke, berikutnya Ustadz minta tolong dibaca kembali. Muter lagi ya dari awal ya. Dika. Membaca buku berjam-jam diganti membaca selama 15 menit untuk menguasai dan memahami isi bacaan. Sesuai apa enggak itu Dika? Benar atau salah? Salah. Lihat di brosurnya. Betul kah?
Brosur. Betul, ya kan? Iya. Ini kan programnya 15 menit. Ya, itu. Di brosurnya paling kanan. Kegiatan 15 menit membaca dilakukan bertahap. Ya. Dilakukan bertahap dengan durasi berapa? 15 menit. Oke, terima kasih. Tak centang. Ting. Nah. Oke, sekarang Ustadz balik lagi ke nomor, Ustadz lanjutkan ke nomor berikutnya. Nih, nomor 6, halaman 65. Ki Hajar Dewantoro, minta tolong dibaca Fafa. Silakan Fafa. Cuman paragraf 1, Taus. Ya, paragraf 1 dibaca Mbak Fafa sama paragraf 2. Di sekolah Nia ada banyak tulisan yang berisi semboyan dari tokoh-tokoh nasional. Ada satu semboyan yang membuat Nia penasaran. Ia pun mendekat untuk membaca semboyan tersebut. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Apa ya maksudnya? Nia berbicara kepada diri sendiri. Kebetulan Butia mendengar pertanyaan Nia. Butia pun menjawab, oh itu ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberi contoh. Ing madya mangunkarsa artinya di tengah memberi semangat. Dan tuturi handayani berarti di belakang memberi dorongan. Oke, terima kasih Mbak Fafa. Dilanjutkan berikutnya untuk dibaca. Dilanjutkan membaca berikutnya yaitu Mbak Nisa. Nis. Ya, Us. Silakan Yang mana, Nisa. Us? Yuk. Silakan Nisa. Wah, bagus sekali semboyan itu, Bu. Semboyan tersebut cocok sekali dengan Butia sebagai guru. Siapa pembuat semboyan itu ya, Bu? Tanya Nias penasaran. Ki Hajar Dewantara namanya. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Kata Butia seraya menjelaskan kepada Nia. Tapi kok namanya tidak menunjukkan ada gelar bangsawannya, Bu? Balas Nia penasaran. Itu bukan nama asli Ki Hajar Dewantara. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Saat beliau berusia 40 tahun, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau juga tidak menggunakan gelar bangsawanan di depan namanya agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Rendah hati sekali beliau ya, Bu. Ungkap Nia dengan kagum. Oke, cukup. Nah, Dilanjutkan. Dilanjutkan. Fahri Ahnaf. Silakan Fahri Ahnaf. Itu. Silakan. Nah, kamu sudah tahu belum bahwa Hari Pendidikan Nasional diambil dari kelahiran beliau. Selain itu, semboyan beliau tadi juga dijadikan semboyan untuk pendidikan Indonesia. Butia menjelaskan. Tentu aku tahu, Bu, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei. Tanggal tersebut merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Jawab Nia penuh percaya diri. Ini
Nia mengetahui bahwa semboyan yang ia baca adalah semboyan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara. Oke, Ki Hajar Dewantara ya. Baik, Ustadz lanjut ke pertanyaan, langsung saja ke pertanyaan nomor 29 ya. Minta tolong dibaca Mas, siapa ini? Mbak Zahra, Zahra dibaca pertanyaannya Zahra. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Berdasarkan teks berjudul Belajar dari Ki Hajar Dewantara. Mengapa semboyan Ki Hajar Dewantara cocok untuk Butia? Ya, silakan. Kenapa kok cocok dengan Butia? Karena yang pertama apa? Ingarso sing tulodo, memberi contoh. Ada nggak di sini memberi contoh? Ada, ya Zahra ya. Memberi contoh ada ya. Oke, memberi contoh. Sekarang yang berikutnya, memberi dorongan kepada muridnya. Cocok nggak itu dengan memberi semangat? Memberi dorongan itu memberi semangat dengan istilah ing madya mangun karso. Cocok ya? Oke. Butia mengidolakan Ki Hajar Dewantara. Cocok nggak itu? Ayo, yang lain boleh ikut jawab. Nggak cocok. Yang keempat, karena Butia rajin mengajar murid-muridnya. Benar nggak itu ya? Butia mengajar murid-muridnya. Butia rajin mengajar murid-muridnya. Ingarso sing tulodo, memberi contoh, memberi semangat, memberi dorongan. Bukan. Berarti cukup 2 jawaban. Oke, terakhir nomor 30. Dibaca pertanyaannya oleh Mbak kok Mbak Husna lagi sih. Siapa ini ya? Dibaca Arkandaris. Rafasa belum ya? Ayo Rafasa dibaca Rafasa. Syah? Nomor 30. Berdasarkan teks berjudul Belajar dari Ki Hajar Dewantara, informasi yang terdapat dalam cerita tersebut adalah... Apa informasinya? Yuk. Apa informasinya? Apa? Semboyan apa? Semboyan tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Semboyan tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Apa semboyannya itu? Nomor 1. Ing ngarsa sungtu lodo. Yang kedua, ing madya mangun karso. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Oke, Tutwuri Handayani. Ya. Itu informasinya. Kemudian nama asli Ki Hajar Dewantara siapa? Di paragraf yang tengah-tengah itu ya. Apa nama asli beliau? Raden Mas Suwardi. Oke, Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Benar ya? Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, dijadikan semboyan untuk pendidikan di Indonesia. Nah,
Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal berapa? 2 Mei. 2 Mei. 2 Mei itu hari apa, Nak? Kelahiran. 2 Mei hari Kelahiran. kelahirannya siapa? Ki Hajar Dewantara. Kelahirannya Eliva. Kok kelahirannya Eliva? Kelahirannya Ki Hajar Dewantara. Siapa yang lahir tanggal 2 Mei? Ada enggak ini? Aku tanggal 12. 12 Mei. Selisih dikit ya, Pak ya. Tinggal ngasih 1 gitu aja tadi ya. 2 Mei sama 12 Mei. Baik, anak-anak kelas 5 Al-Halili. Ustadz cukupkan sekian, sudah pukul 2. Terima kasih telah menyimak materi dari Ustadz kegiatan belajar AKM siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Ustadz akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak kelas 5 Al-Halili. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.